Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wiki Triana. Di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya install distro Debian di dalam sebuah server Proxmox ya. Jika teman-teman belum memahami apa itu Proxmox dan bagaimana cara install Proxmox-nya, teman-teman bisa masuk ke situs webnya langsung dari Proxmox di sini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat cara install Proxmox bagaimana dan bagaimana cara menggunakannya. Karena di sini saya belum membuat sebuah tutorial untuk install Proxmox-nya, jadi teman-teman bisa lihat aja langsung dari tutorial YouTube atau channel-channel yang lain gitu ya. Di sini saya hanya akan berbagi tutorial untuk install Debian saja setelah Proxmox itu diinstal. Contohnya seperti ini. Kebetulan saya ini lagi meremote server saya di kantor ya. Jadi saya menggunakan server langsung di sana untuk di remote masuk ke dalam sebuah server Proxmox-nya, yang dimana saya akan masukkan sebuah IP Proxmox-nya. Jadi untuk membuka sebuah server Proxmox, teman-teman harus masukkan sebuah IP dan port yang digunakan oleh Proxmox, yang dimana portnya itu 8006. Setelah itu klik enter aja, maka langsung diarahkan ke server Proxmox teman-teman. Terus kita harus masukkan username, yang dimana username itu udah root ya. Ini untuk username defaultnya, dan passwordnya yang sudah teman-teman daftarkan setelah install Proxmox. Seperti itu. Lalu login. Oke, di sini saya lupa lagi. Bentar ya. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam sebuah server Proxmox-nya. Kebetulan saya sendiri di sini sudah menggunakan Proxmox cukup lama. Jadi teman-teman di sini perhatikan, pahami, jangan di skip ya. Di sini saya sudah mempunyai sebuah server CBT sama cloud. Cloud ini untuk menyimpan sebuah data cloud seperti file atau data-data yang diperlukan untuk pegawai ya, misalkan gitu. Karena di sini saya menggunakan servernya di sekolah, jadi server ini digunakan untuk para guru serta karyawan yang ada di sekolah. Nah, untuk CBT ini saya sudah install untuk ujian berbasis online ya di Proxmox-nya gitu. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita install distro Debian atau OS Debian di dalam sebuah server Proxmox. Sebelumnya, teman-teman di sini bisa lihat ada data center untuk database-nya ya. Dan sini juga ada local server dan local LVM server. Ini ada dua cara, yang dimana untuk install distro Debian di sini menggunakan create VM atau create city. Kalau create VM ini harus menggunakan ISO Debian langsung, yang dimana teman-teman bisa di-download ISO Debiannya. Kalau create city ini udah disediakan oleh server Proxmox-nya seperti template, namun masih kosong. Jadi ini masih kosongan, ibaratkan teman-teman punya sebuah rumah tapi dalam rumahnya belum terisi furnitur ataupun yang lainnya. Kalaupun yang ini, yang create VM ini sudah ada package atau sebuah file-file yang sudah diinstal dalam ISO Debiannya gitu. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial untuk install distro Debian menggunakan create city ini ya. Di sini langkah pertama, teman-teman harus buat dulu atau download dulu si template Debiannya. Contoh di sini, nah di sini ada namanya ISO image atau city template. Saya akan menggunakan city template seperti ini. Klik saja ini. Nanti muncul sebuah data. Nah, karena saya sudah diinstal atau di-download, ini udah ada Debian 11 sama Ubuntu 22.
Nah, caranya, bagaimana cara mendapatkan sebuah template Debian-nya? Teman-teman bisa masuk ke dalam sebuah template di sini. Setelah itu cari distro atau OS yang akan teman-teman install. Contoh nih, saya karena akan install Debian, jadi saya akan menggunakan Debian 12 saja gitu ya. Contohnya misalkan karena di sini saya udah punya Debian 11, saya akan buat template Debian 12. Kita cari Debian 12-nya. Di sini udah disediakan ya untuk template-nya. Oke, Debian 12. Oke, mana ya? Ini Debian 11. Atau cari saya di sini aja ya. Debian 12. Nah, ini. Nah, ini udah ada Debian 11. Kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Atau download saja di sini, download. Tunggu sampai statusnya itu oke. Jadi ini sedang mendownload sebuah template Debian-nya. Nanti akan muncul sebuah status yang dimana di sini oke teks ya. Nah, untuk statusnya kita lihat di sini masih running. Jadi belum terdownload, durasinya masih 18 sampai sekian. Nah, ini stop oke, berarti untuk template Debian-nya sudah selesai di download. Oke, lihat, oke, udah teks oke, udah berhasil. Kalau udah berhasil di download, teman-teman bisa keluar saja. Nanti akan muncul. Nah, ini udah muncul Debian 12-nya di sini. Udah muncul. Kalau udah muncul seperti ini, teman-teman bisa langsung pergi ke Create City karena kita menggunakan template ya, Create City, bukan Create VM. Create VM itu untuk memasukkan image atau ISO image yang ini, gitu kan. Nah, kalau untuk Create VM itu teman-teman bisa klik di sini, nanti upload ISO-nya di sini langsung ya, gitu, untuk menggunakan ISO image. Karena kita menggunakan City template, jadi teman-teman menggunakan Create City saja. Nah, sudah itu akan muncul sebuah panel seperti ini. Untuk node-nya saya menggunakan namanya server karena di sini ada server namanya. Terus City ID-nya 102 yang dimana saya sudah menggunakan City 100, City 11 dan sekarang City 102. Untuk hostname-nya teman-teman bisa menggunakan sesuai yang teman-teman inginkan. Misalkan di sini saya server Debian 12 seperti ini, gitu ya. Atau contoh server biar lebih enak ya, gitu. Terus untuk ininya biarkan seperti ini. Untuk resource file-nya ini kosong, passwordnya teman-teman masukkan sesuai yang teman-teman inginkan. Nah, karena ini sebuah contoh, jadi saya akan masukkan password yang gampang, misalkan 12345 gitu ya. Konfirmasi passwordnya 12345 seperti itu. Untuk SSH public key kalau teman-teman sudah punya bisa dimasukkan ke sini. Kalau belum ya nanti aja kita konfigurasi di dalam sebuah server Debian-nya seperti itu ya. Kalau sudah beres baru next ya, lanjut. Untuk storage-nya kita menggunakan lokal, karena saya menggunakan lokal di sini ada file 46 GB ya, atau dan kapasitasnya 100 GB ini gitu. Untuk template-nya kita masukkan Debian 12, langsung next. Terus untuk storage-nya atau storage maaf, lokal LVM yang sudah atau yang masih free ya. Di sini saya masih apply atau free itu 358 GB dan kapasitasnya 374,58 GB seperti itu. Nah, gunakan storage-nya berapa? Contohnya di sini saya akan menggunakan 20 misalkan karena ini contoh saya akan menggunakan 8 saja deh. Jadi intinya gini, teman-teman akan menggunakan storage-nya atau hard disk-nya itu berapa giga untuk server yang akan teman-teman install sekarang gitu ya. Nah, saya akan menggunakan 8 giga gitu misalkan, atau teman-teman karena untuk sebuah server bisa menggunakan 100 giga bisa seperti itu. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, saya hanya contoh jadi 8 giga aja. Langsung ke next atau lanjut.
Di sini berapa core yang akan digunakan untuk sebuah sistem Debian-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan 2 saja, ya. Sebenarnya bisa 4 ya, karena server yang saya gunakan itu ada 8 cores. Nah, gitu, karena saya menggunakan atau install Debian yang itu hanya sekedar contoh atau tutorial, cukup 2 saja, gitu kan teman-teman ya. Oke, lanjut next. Terus memori atau RAM yang akan digunakan berapa giga, teman-teman ya. Di sini defaultnya 512 dan swapnya 512. Kita akan gunakan si RAM-nya itu 2 giga saja. Berarti 2 giga 512 kali 4. Berarti berapa teman-teman? Kalau misalkan 1 giga itu kan 1024 seperti itu kan kalau 1 giga. Kalau 2 giga berarti 2048 sini. Swapnya terserah teman-teman saja. Sini saya gunakan yang default 512. Langsung next. Terus di sininya untuk ETH-nya menggunakan ETH 0 yang masih ready gitu kan. Nah, kalau server yang asli gitu kan itu pasti banyak sekali untuk Ethernet-nya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan Ethernet yang digunakan dalam sebuah servernya. Oke, ini saya gunakan Ethernet 0 untuk bridge-nya misalkan seperti ini. Terus VLAN-nya oke, untuk IP-nya menggunakan static atau DHCP seperti itu. Nah, kalau DHCP ini akan otomatis muncul IP otomatis. Kalau static kita harus setting lagi nantinya. Jadi di sini saya akan menggunakan DHCP saja. Terus kita langsung next. Untuk DNS-nya atau domainnya ini boleh diisi sekarang ataupun nanti setelah install konfigurasi DNS server, teman-teman ya. Jadi saya akan nanti install DNS servernya. Jadi ini saya tidak akan mengisi. Next saja. Kalau sudah next akan muncul keterangan atau informasi yang sudah kita setting tadi, yang dimana di sini ada 2 cores. Untuk hostname-nya contoh server, RAM-nya 2 GB, Ethernet-nya Ethernet 0, bridge VMbro, firewall 1 gitu ya. Terus node name-nya server karena ini node-nya. Untuk OS template-nya menggunakan Debian 12 dan selanjutnya seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah beres kita finish. Tunggu sampai selesai menginstal template Debian-nya. Nah, kalau sudah beres itu akan muncul seperti tadi teks OK. Nah, di sini teks error enable create city 2 Debian versi 12. Ini ada error ternyata teman-teman ya. Oke, kita ulangi lagi apa yang errornya enable. Di sini unsupport, karena tidak support untuk template 12-nya gitu teman-teman ya. Jadi kita rubah lagi, jangan menggunakan template Debian 12 gitu. Oke, kita ulangi lagi. Ini sama saja untuk membuat sebuah template-nya seperti itu. Jadi tinggal atau misalkan gini, atau saya ini ada yang salah ya, untuk loadnya berapa giga nih. Oke, saya matikan dulu deh yang CBT-nya. Mungkin RAM-nya terlalu besar. Ini RAM-nya ya. Saya melakukan 8 GB, yang di sini juga 4 GB. Untuk semuanya itu saya lupa lagi berapa giga yang RAM-nya. Oke, saya akan matikan dulu yang ini. Shutdown. Karena ini sudah tidak digunakan lagi karena sudah beres untuk ujiannya. Sekarang kita mulai lagi. Lanjut ke create city. Gunakan di sini node-nya server, untuk city ID-nya 102 karena di sini udah menggunakan saya 100 sama 11. Hostname-nya misalkan contoh server gitu. Untuk result-nya biarkan seperti ini. Untuk password-nya sesuai yang teman-teman inginkan, 1 2 3 4 5 seperti ini. Kalau saya contohnya untuk konfirmasinya 1 2 3 4 5. Oke, lanjut ke next. Template-nya kita menggunakan lokal. Nah, ini ya seperti ini. Terus template-nya menggunakan, karena tadi gagal untuk Debian 12-nya, kita gunakan Debian 11 saja ya teman-teman ya. Seperti itu. Next.
Terus ininya disknya biarkan seperti ini, saya bawaannya 8 GB. Next. Terus core-nya 2 core. Next. Untuk memorinya berarti 2048 seperti itu. Networknya next, kita dihapuskan saja. Next, next dan next ya, seperti itu. Oke, tunggu apakah berhasil atau tidak. Oke, nah ini kalau sudah berhasil akan muncul seperti ini teks oke ya teman-teman, dan di sini juga ada kayak SSH host nih udah muncul di sini gitu. Oke, kalau sudah beres kita keluar. Di sini sudah muncul contoh server. Nah, di sini teman-teman CPU use 2 CPU ya, atau 2 core, memorinya 2 GB, swapnya 512 dan harddisknya 8 GB. Kalau sudah seperti ini udah beres terinstall untuk Debian 11 ya. Itu karena tadi kita gagal menggunakan Debian 12, jadi saya rubah menjadi Debian 12. Intinya sama-sama aja untuk install OS Debian ataupun Ubuntu dan sebagainya, karena langkah-langkahnya seperti yang tadi saya jelaskan gitu teman-teman ya. Oke, jikalau sudah selesai, kita cek dulu deh. Kita masuk ke konsol, terus masukkan atau start. Nah, di sini contoh server login. Nah, untuk loginnya itu namanya adalah root bawaannya ya, root seperti ini. Oke, ini servernya nge-lag ya jaringannya, jadi lama. Oke, root, enter. Nah, sekarang sudah enter, minta password, masukkan password yang tadi teman-teman atau yang saya tadi setting ya, 1 2 3 4 5, enter. Oke, sudah selesai ya teman-temannya. Jadi ini sudah masuk dalam sebuah sistem Debiannya. Oke, seperti itu teman-teman, gampang karena di sini saya hanya menjelaskan sebuah contoh tutorial install Debian dalam Proxmox. Nah, untuk install Proxmox-nya mungkin nanti saya akan buat caranya, karena kebetulan saya belum ada komputer untuk buat contoh tutorialnya. Jadi teman-teman bisa lihat dulu di channel-channel yang lain, sudah banyak di dalam channel lain. Oke gitu teman-teman ya. Oke, kalau sudah selesai saya cukupkan. Mohon maaf bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.